Halo teman-teman, jadi di sini kita dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang implementasi 9P dan studi kasus pemasaran syariah nih. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Jadi di kelompok 13 ini ada dua orang, yaitu dari saya sendiri, nama saya Umi Aulia Elminatu Zahra, dan samping saya ada Siti Aisyah Maulidina Wijaya. Nah, jadi di sini kita ada 4 pembahasan nih teman-teman terkait implementasi 9P pemasaran manajemen pemasaran syariah. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan konsep 9P dan pemasaran syariah. Yang kedua ialah apa sih faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan konsep 9P dan pemasaran syariah. Yang ketiga ialah apa sih perbedaan implementasi 9P pada pemasaran konvensional dengan pemasaran syariah. Dan terakhir ada analisis studi kasus implementasi 9P dalam pemasaran syariah. Langsung ke pemateri pertama nih teman-teman. Nah, jadi di pemateri pertama ini ada yang namanya 9P. Yang pertama itu ada produk. Produk itu yang penting harus halal, toib, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Yang kedua, harus ada transparansi tentang kualitas dan bahan, yang dimana ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tentang mengonsumsi yang halal dan baik. Intinya, sebuah produk syariah itu harus halal, jujur, aman, dan bermanfaat. Terus yang kedua ada harga, yang dimana dilarang menetapkan harga secara berlebihan, terus tidak boleh curang dalam timbangan dan takaran. Itu juga ada di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang ketiga ada tempat. Lokasi usaha harus nyaman, aman, tidak membahayakan, dan tidak melakukan monopoli distribusi, yang dimana hadis Nabi melarang penimbunan dan praktik monopoli. Yang keempat, ada yang namanya promosi. Komunikasi harus jujur, tidak berlebih-lebihan. Tidak mengandung unsur penipuan, sara, atau eksploitasi. Yang dimana di dalam hadis, promosi palsu termasuk perbuatan tercela. Terus yang kelima, harus ada manusianya. Yang dimana SDM itu harus jujur, amanah, ramah, dan bertanggung jawab. Itu juga ada dalam hadis pedagang yang jujur bersama para nabi dan syuhada. Terus yang keenam ada yang proses. Proses ini pelayanannya harus transparan, efisiensi, halal, dan tidak merugikan. Dan harus fokus pada keberkahan sebuah proses. Terus yang ketujuh ada bukti fisik, yaitu bukti nyata seperti kebersihan tempat, fasilitas, desain interior, kemasan. Semua harus sesuai nilai syariah, tidak vulgar, tidak melanggar norma. Terus yang kedelapan ada janji. Janji adalah amanah dan harus ditepati. Ada dalam surah An-Nahl ayat 91. Terus yang kesembilan ada kesabaran, yang dimana sikap sabar dalam melayani pelanggan itu harus ada. Ada juga di dalam sebuah Quran ayat Anfal ayat 46. Intinya itu kesabaran membuat pelayanan lebih manusiawi dan penuh berkah. Yang kedua ada yang namanya faktor pendukung dan penghambat penerapan konsep 9P dalam pemasaran syariah. Yang dimana itu ada produk halal dan promosi yang jujur. Yang dimana bahan harus halal dan aman. Promosi tidak dilebih-lebihkan sesuai tablik dan sidik. Terus yang kedua ada standar mutu dijaga, membangun kepercayaan, terus memudahkan konsumen mengakses produk, harganya harus kompetitif dan menyelesaikan kualitas dan pasar. Banyak pilihan produk dan fleksibel, membantu konsumen memilih sesuai kebutuhan. Terus yang faktor penghambat 9P ini ada faktor pengetahuan konsumen dan pelaku usaha, faktor lokasinya, faktor persepsi, faktor merek atau branding. Mungkin bisa lanjut ke pemateri kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis nih perbedaan tentang pemasaran konvensional dengan pemasaran syariah. Ini kita bisa lihat dari aspeknya dulu. Nah, aspek pertama itu ada filosofi dasar. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya dalam pemasaran konvensional fokus utamanya adalah profit dan kepuasan konsumen tanpa mempertimbangkan nilai ketuhanan. Nah, sedangkan di pemasaran syariah menekankan bahwa bisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga soal keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, terus nih kita lihat dari aspek kedua yaitu produk. Nah, produk di pemasaran konvensional itu memperbolehkan menjual produk apa saja selama mendatangkan keuntungan. Berbeda dengan syariah,
produknya harus halal, bermanfaat, tidak merugikan, dan memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat. Terus yang ketiga ialah price. Nah, di price ini bisa dilihat bahwasannya di dalam konvensional harga mengikuti hukum pasar demi keuntungan maksimal. Sedangkan di dalam syariah harus adil, transparan, tidak boleh ada unsur mengambil keuntungan yang berlebihan. Jadi intinya tidak boleh ada eksploitasi harga. Lanjut ke aspek place nih teman-teman. Nah, di pemasaran konvensional itu menyalurkan produk melalui cara paling menguntungkan secara komersial. Nah, sedangkan di syariah itu menekankan distribusi yang halal, jujur, dan sesuai etika, tidak merugikan pihak manapun. Nah, tujuannya agar produk sampai ke konsumen dengan cara yang baik. Terus dipromosi. Nah, dipromosi pada pemasaran konvensional itu boleh manipulatif atau dilebih-lebihkan. Nah, asalkan bisa menarik konsumen. Nah, sedangkan di dalam pemasaran syariah, promosi itu harus jujur, tidak menipu, tidak hiperbola, dan tidak merugikan konsumen. Di sini menekankan adanya etika dalam pemasaran yang harus dijaga. Yang keenam, itu ada people, yang dimana dalam pemasaran syariah, pemasaran konvensional itu lebih menekankan kemampuan menjual dan melayani demi keuntungan maksimal. Nah, sedangkan di pemasaran syariah, ia menekankan bahwa SDM harus berpegang pada nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan pelayanan yang tulus, bukan sekadar skill, tetapi juga akhlak. Kita lanjut ke proses nih teman-teman. Nah, proses di pemasaran konvensional itu fokusnya pada efisiensi dan kecepatan demi profit. Sedangkan di pemasaran syariah ialah uh, memastikan bahwa proses pelayanan tetap transparan, bersih, dan sesuai prinsip halal. Misalnya dari pengolahan, kemudian transaksinya, hingga pengantaran itu harus sesuai dengan kaidah Islam. Terus yang ke-8 adalah physical evidence, di mana di pemasaran konvensional ia menggunakan lingkungan fisik dan bukti visual untuk menarik perhatian konsumen semata. Nah, sedangkan di pemasaran syariah ia menekankan bahwa bukti fisik juga harus halal, bersih, aman, dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian lanjut ke aspek people opinion, yang dimana dalam pemasaran konvensional opini publik itu mudah dipengaruhi oleh visual atau promosi yang dikemas menarik. Bahkan, kekuatan politik pun bisa digunakan untuk memperkuat posisi bisnis. Sedangkan di pemasaran syariah tidak ada mengandalkan kekuatan politik. Nah, fokus mereka itu pada kepercayaan, kualitas akhlak, dan kepatuhan syariah. Nah, opini publik itu dibangun lewat kejujuran dan konsistensi, bukan manipulasi atau kekuasaan. Lanjut nih teman-teman. Nih, siapa sih yang nggak suka sama mie gacoan? Ngaku nggak kalian? Pasti dalam seminggu itu kalian ada beli mie gacoan. Nah, jadi kita di sini, kita mengangkat studi kasusnya tentang ada dua tempat. Yang pertama di mie gacoan cabang Singaraja. Di mana mie gacoan cabang Singaraja ini dia sudah menerapkan prinsip 9P. Meskipun masih terlihatnya secara konvensional, tapi sudah efektif. Artinya dia juga tidak ada terlalu manipulasi harga, kemudian promosi yang tidak berlebihan, masih menerapkan yang namanya etika. Nah, di sini bisa lihat bahwasannya di produk mie gacoan ini mempunyai banyak banget pilihan. Jadi, konsumen itu tidak hanya terpaku pada satu menu saja. Yang kedua, harganya juga kompetitif nih teman-teman. Dia hanya harga itu rata-rata masih berada di bawah 20.000. Kemudian yang ketiga, lokasinya juga strategis. Yang keempat, promosinya aktif di media sosial, pelayanannya cepat, dan tempat nyaman dan estetika. Terus, yang kedua, studi kasus kedua itu bisa lihat dari UMKM Gerai Amanah. Nah, di sini UMKM ini dia menjual produk produk cemilan yang berasal dari ikan gitu. Jadi ikannya dibuat cemilan, dikeringkan, kemudian bisa dikeringkan dan dia menjadi snack yang sehat. Nah, di sini UMKM Gerai Amanah ini dia sudah menerapkan 9P
berbasis syariah, teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwasannya produk kita lah produk mereka telah bersertifikat halal, kemudian masuk BPOM dan masuk juga di PIRT, kemudian harga juga masih wajar, kemudian juga promosi tidak dilebih-lebihkan, SDM jujur dan bertanggung jawab. Nah, prosesnya tuh juga proses pelayanan pun juga transparan, teman-teman. Kemasannya aman dan higienis dan dia membangun hubungan baik dengan masyarakat. Mungkin di sini di UMKM Gerai Amanah ini kendalanya ada di daya beli masyarakat yang saat menurun saat COVID-19. Begitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya ialah pemasaran syariah adalah pendekatan pemasaran berlandaskan nilai-nilai Islam yang memandang pemasaran sebagai proses strategis penciptaan dan pertukaran mulai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pendukungnya meliputi penggunaan bahan yang halal dan berkualitas serta promosi yang jujur, transparan dan komunikatif melalui media offline maupun online. Namun, faktor pengetahuan konsumen dapat menjadi penghambat, terutama terkait pemahaman ciri produk dan manfaatnya. Perbedaan utama antara marketing mix 9P konvensional dan syariah itu terletak pada orientasinya, di mana ketika pemasaran konvensional menitik beratkan pada peningkatan daya saing dan keuntungan, pemasaran syariah malah mengedepankan tanggung jawab sosial, kejujuran, keadilan, amanah, dan kepatuhan halal. Dengan demikian, keberhasilan pemasaran syariah tidak hanya diukur dari profit saja, tetapi juga dari manfaat, keberkahan, dan etika yang dijalankan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami terkait implementasi 9P dan studi kasusnya. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.